Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtasa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي واصل لساني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الراحمين خصوصا في أصحاب هذا الكتاب من كرام سبحان الزين من هدي أبو حضرة النبي وآله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adapun sebelum kita membaca manaqib waliullah sebagaimana disebutkan dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Ramadan, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amal dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Yang ulun hormati dan muliakan hadratul habaib wa syabaif, yang sama-sama kita muliakan yang telah dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama beliau yang hadir, dan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua apa hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama sahibul majlis, khadimul majlis, juga ashabi hadzal qaryah, seluruh penduduk Kota Bangun, selalu hatinya ikut bangun, tidak tidur. Dan terlimpah kepada ayahanda kita, ibu kita, keluarga kita, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum, dan mudah-mudahan kita semua dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga guru-guru, terutama ayahanda kita Yahya Abdul Rahman, Imam Masjid Al-Jamal Kota Bangun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lain yang tidak ulun sebutkan namanya karena ulun yang mendengar cuma nama beliau yang disebut dari tadi. Mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir, guru-guru. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran sampean semua, Allah kabulkan juga hajat-hajat kita, amin. Dan para hadirin, para asatidz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada tersalah atau terkhilaf membaca manaqib ini, mohon kini sudah dimaafkan, dan mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan dalam manaqib Syekh Saman radhiyallahu an, inda zikril awliya tanzilur rahmah, ketika dibacakan manaqib awliya Allah itu Allah turunkan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim.
Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang. Jadi tidak pernah mereka itu walaupun minyak goreng larang ketakutan, jangan sampai bingung. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra, mereka selalu gembira. Fil hayatid dunya, hidup di dunia, fil akhirah, dan hidup di akhirah nanti. Ila akhir ayat. Adalah hanya yang kita bicarakan ini adalah yang sering disampaikan manakibnya oleh guru-guru kita, dan kita meringkas untuk memperpendek waktu. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan apa yang kita baca dan kita dengarkan ini, dan mudah-mudahan mendapat manfaat dari orang yang kita ceritakan tentang kemuliaan beliau pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Adalah radhiyallahu an Syekh Kiai Muhammad Zain bin Haji Abdul Ghani, yang dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Di masa mudanya beliau sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi. Dan beliau senang beruzlah, yaitu menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika Rasulullah sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Habib Ahmad Segaf Semarang menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Abah Guru Sekumpul, seraya berucap, cium tangan Zeni, kata beliau. Cium tangan Zeni, ini kutub syirik, ujar beliau, atau kutub kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan adalah ketika berumur 9 tahun beliau itu mulailah belajar. Ketika belajar di Darussalam Martapura, guru-guru yang Allah di masa itu adalah orang-orang besar yang menjadikan beliau wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah syekh murabbi mursyid beliau yang membimbing radhiyallahu secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yaitu kebanyakan dari ulama-ulama yang terkenal seperti Haji Saman Mulia, paman beliau sendiri yang dikenal dengan Guru Padang, dan Kiai Bogor, dan yang lebih utama adalah Guru Bangil yang beliau banyak mengambil sanad dengan Syekh Muhammad Syaroni Abdan Bangil. Bahkan beliau sempat mengambil 40 tarekat yang beliau jalani satu persatu, seperti yang beliau ajarkan di majelis beliau di Sekumpul. Yang paling besar adalah tarekat Samaniyah. Selain daripada itu ada tarekat Ahmadiyah, tarekat Idrisiyah, dan tarekat Al-Aidarusiyah. Tapi yang paling diutamakan oleh beliau adalah tarekat Samaniyah,
Karena dalam manaqib Syekh Saman radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ujar Syekh Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan diamalkannya, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut rasa Adam mahdum, yaitu Adam semata-mata, yakni tidak merasa mempunyai wujud, tidak merasa mempunyai sifat, dan tidak merasa mempunyai af'al, akan tetapi yang Allah lah yang bersifat wujud hakiki. Seandainya tidak didapatnya di awal umurnya, maka akan Allah berikan di akhir umurnya, asal diamalkan. Ini kebanyakan kita kada heran-heran sudah diberi ijazah oleh guru, dikira dengan sakanya berat, ulun aja sampai terkodok-kodok menggawinya. Yang zikirnya tuh 166, la ilaha illallah, Allah Allah 66, hu 77, kemudian bertawasul dan berdoa. Itu aja setiap habis subuh dan habis asar. Itu pun kita banyak terlupa, apalagi begadang malamnya. Yang lebih parah itu kada bangun subuh, nyatal pas kebanyakan main PS. Padahal radhiyallahu anhu itu mencontohkan kepada kita seperti beliau mengamalkan zikir itu setiap hari tidak kurang daripada 24.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dilazimi beliau. Dan waktu kita belajar di sana, beliau menyebutkan setelah disuruh oleh guru-guru bila memperbanyak salawat, maka beliau memperbanyak salawat sampai akhirnya mendapat ijazah langsung dari Rasulullah. Nabi yang menyuruh ujar beliau, kada kurang aku sehari membaca salawat 50.000 kali. Jadi cocok aja kalau beliau ini diangkat derajatnya sebagai wali Allah. Kita yang mengamalkan 10 kali sehari aja nanti akan dijamin mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya pagi 10, sore 10, apalagi sampai 50.000 kali. Dan beliau kalau yang kita dengar di Facebook ada, disebarkan di media sosial, yang kata beliau kalau ingin sebelum mati melihat tempatnya di surga, jangan kurang membaca salawat sehari paling tidak 1000. Itu sesuai dengan yang ada hubungannya dengan hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau orang membaca 1000 salawat, Allah siapkan surga bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi beliau ini adalah orang yang tabarruh bil ulum. Disebutkan dalam manaqib ini bahwasanya beliau ini orang yang penuh dengan ilmu, bahkan disebut lautan ilmu. Guru-guru beliau banyak, jadi jangan sampai kita berguru kepada satu guru saja. Jangan mentang-mentang guru itu aja ada, guru itu aja yang dimuliakan, guru itu aja yang didatangi. Banyak guru-guru yang lain. Kenapa? Karena Nabi menyuruhkan kita menghormati guru-guru, bukan satu guru. Sebagaimana sabda beliau, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Di zaman akhir ini kebanyakan orang, kalau kita perhatikan, kalau sudah dengan satu guru, guru itu aja. Kalau guru lain kan herannya lagi, bahkan dilecehkan. Hebat guru ndak, pada gurunya aja bungun. Guru
guru yang diberikan Allah SWT, warisan ilmu dari baginda Rasul SAW itu tidak bisa disamakan. Ada yang kadarnya lebih, ada yang sedang. Kalau kurang karena mau jadi guru mesti belajar dulu. Jadi Abah Guru sekumpul ini, alhamdulillah kita berada di zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang paling banyak membawa umat, insya Allah. Paling banyak membawa umat sampai orang-orang yang tidak pernah kenal dengan beliau pun cinta dengan beliau. Yang tidak pernah bertemu dengan beliau cinta dengan beliau. Kita ambil satu dalil dari perkataan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Minhajus Sawi yang dikatakan beliau, yang ditulis oleh Al-Habib Ibrahim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang kata beliau, ma tazharu barakatus salih ala man sahibahu illa ba'da mautihi. Tidak nampak barakatnya orang soleh, karamatnya orang soleh itu kepada orang yang bergaul dengannya, illa ba'da mautihi, kecuali sesudah meninggalnya baru nampak. Wal waliyu yakunu i'tina'uhu, dan bermula wali itu, kata beliau, yang mendapat maunahnya, karamatnya pertama bi qarabatihi, adalah keluarganya. Walla izina bihi, yang kedua murid-muridnya yang mendapat izin mengamalkan ilmunya, walaupun itu sekedar zikir, namun diamalkannya istiqamah, mendapat ijazah membaca salawat misalnya 1000 sallallahu Muhammad sallallahu, cuma satu itu diamalkannya istiqamah, maka ini orang akan mendapat maunah atau karamat dari gurunya. Wa fi wa ba'da mautihi aktsaru min i'tina'ihi fi hayatihi. Setelah meninggalnya, kata Imam Haddad radhiyallahu an, lebih banyak didapat maunah atau karamah wali tersebut daripada waktu hidupnya beliau. Jadi waktu hidupnya ada juga, cuman tertentu kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang datang kepada beliau. Bukannya tidak memberi berkah karamahnya, tetapi waktu hidup annahu maqbul ditaklif, waktu hidup beliau itu sibuk dengan beban yang sudah diberikan Allah, yang diberikan Allah kepada beliau, masih sembahyang 5 waktu, masih membaca Quran. Jadi kita hendak mengambil berkat, tak halang, kita ketok pintu, beliau lagi beramalan. Kita datang ke rumah Sidin mengajar, karena kalau diganggu. Kita datang ke rumah Sidin masih membaiki sepeda. Awalnya kita bilang, guru ulun datang ambil membaiki sepeda, tampar tanah lainnya dari Mustafa. Karena badap lalu lawan orang alim. Mesti kita orang alim ini melihat wajahnya aja mulia sudah. Ujar Abah Guru, mendapat seretannya, maksudnya tuh dapat lirikan matanya, luntur dosa kita. Melihat pandangannya, di sana pernah mendengar Sidin hadap-hadapan. Sidin, kita tak imbai aja makan menyuap dengan tuan wali itu nah, habis dosa di awal. Jadi ulun 4 ya, waktu Sidin nak makan, tunggu Sidin menyuap, pasti menyuap 1, 2 kali ulun menyuap, 2 kali Sidin menyuap, ulun suap, nah anak ketiga kali betungak Sidin. Tahu lah betungak? Tahu lah betungak? Dapat banyak tahu betungak. Bangkat dagu, nah itu bangkat dagu. Pas anak menyuap ketiga tunggui, ulun tunggui, nah bangkat dagu sini kan. Melihat Muhasidin wajah Sidin itu langsung kalang kabut hati rasanya, karena karuan. Ya karena kasuapan batu, bimat nyok langsung
Sesupan ada. Pokoknya karena karuan hati kita langsung melihat wajah nang luar biasa bungasnya. Memandang wajah itu. Jadi disitulah kita caranya jarang guru. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada hadis Nabi SAW, orang melihat wajah orang nang alim itu makanya lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda yang intinya sedekahkan di jalan Allah. Itu orang melihat wajah orang nang alim baru. Lalu ada hadis lain ujar Nabi SAW, salamaka alal alim, memberi salam engkau kepada orang yang alim, khairun lak, lebih baik bagimu min ibadatin alfi sanah, daripada beribadah 1000 tahun. Artinya orang alim ini luar biasa, wajahnya aja mengalahkan ibadah orang sampai 1000 tahun kalah. Larut jam-jamlah terus kan. Enak aja amat. Rupanya hadir abah guru nih. Dibiasakan begini. Mudah-mudahan kita dapat nazar dari abah guru sekumpul. Belum habis perkataan Imam Haddad tadi Mujar Sidin. Wa fi hayatihi li'annahu fi hayatihi mashghulun bit-taklif. Karena waktu hidupnya beliau itu masyhur sibuk dengan beban yang masih diberikan Allah SWT, masih mengerjakan yang wajib 5 waktu, mengerjakan pekerjaan sunnah, membantu orang, apalagi taat pada kuitan sidin yang paling hebat. Kalau ulun perhatikan selama ulun ketemu dengan orang sidin kada bisa meninggal sidin kerap ngerti jauh kan bahasa ulun lah, ngerti kah? Kalau kada paham karena minta terjemahkan dengan guru Fairil sidin ulun alhamdulillah bisa mengabulkan lah. Berapa kali sidin menjurah pastinya minta ampun maaf kepada pian barataan. Mudah-mudahan bertambah tambah sugi dibandingkan Allah Ta'ala. Kami banyak banget habis di dataran. Wa fi hayatihi li'annahu fi hayatihi mashghulun bit-taklif wa ba'da mautihi tarahallahu al-'abda. Sesudah meninggalnya beliau, nah habis kada lagi kewajiban yang diberikan, kada ada beban lagi. Itu hendak ketemu kapan saja bisa. Kenapa? Karena sidin kada mati. Karena Quran menyebutkan wali Allah itu hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Bahkan mereka juga hidup. Wali-wali Allah itu. Kalau walinya aja hidup, masa Nabi meninggal? Masa Nabi kita mati? Nabi kita hadir bila dibacakan riwayat beliau. Beruntung kita hadir, apalagi ada anak kita bagi Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Mereka adalah orang yang hakikatnya alim barataan. Namun kita ini cuma dipinjami aja ilmu. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan ayat yang difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nisa 54, nah itu karena pian pelajari, pian perhatikan bunyi ayat itu, nah supaya tahu kalau bukan sini langsungi kita ini dibalik sini aja duit jadi sugih juga. Jadi waktu hidupnya beliau, Abah Guru sekumpul kada banyak yang dapat karamat maunah daripada Abah Guru sekumpul. Tapi sesudah meninggalnya beliau, nang kada pernah ketemuin ke sana. Bahkan tidak terbendung manusia datang. Waktu hidupnya beliau yang datang banyak, tapi tidak sebanyak yang datang sesudah
meninggalnya beliau. Bahkan berani korban gratis makanan, warung-warung gratis, ada yang gratis tambal ban, gratis bensin. Untung ada gratis kawin. Ya ada gratis kawin nih, banyak yang daftar. Apalagi yang datang nih bujangan berata. Habib-habib di sini ditinggal berataan. Jadi takutan jorun kalau pina ulun dicurigai karena. Jadi jangan kira sini bujangan diisi bini berataan. Jangan waduan daftar habis ulun jalan di malah ini sini. Babnya ada yang wani mandek parang di gulu. Larut nampun maaf, nah pokoknya berkat Guru mudah-mudahan terlimpah di majelis ini. Amin. Terlimpah kepada keluarga kita, di rumah-rumah kita, di kampung kita, dan dicintakan orang-orang yang hadir di tempat ini kepada wali Allah, sekalipun itu bukan abang guru dan wali-wali yang lain yang dicintai Allah. Dibukakan hati kita untuk mengenal mereka semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta hal min qurada urun kan bisa ya rabbal anak berceramah anak lucu-lucu kan tapi hafal bukan guru-guru satu hal kampung tokoh masyarakat. Ampun maaf ulun ada salah kurang dalam berbicara, ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah tambahkan dengan yang shawab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.